Oke, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bertemu di sini. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Kita akan melanjutkan materi yang lalu. Tapi sebelumnya itu hadir semua. Hadir. Ada yang apa ya? Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan baik, lancar, tidak ada halangan sampai tugas vaksin pada kita rencanakan. Hari ini kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Arwina Masra bisa memimpin doa. Silakan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang unsur pembangun ya, unsur intrinsik puisi, tapi dari sisi unsur pembangun. Kita melanjutkan kembali makna puisi pada hari ini. Jadi hari ini kita berpindah ke makna puisi. Ya. Masih semangat semua masih? Masih. Ya. Sebenarnya di pertemuan ini ada sampai di pertemuan keempat. Itu nanti kalian akan berkreasi membuat puisi. Kita tunggu hari ini. Nah, kita akan bahas tentang makna. Jadi memang sudah begitu ya urutannya. Awalnya kita berbicara tentang isi, kemudian unsur batin, kemudian masuk pada makna. Pertemuan ketiga ini masuk pada makna. Nah, unsur batin kemarin ada yang masih ingat? Unsur pembangun ya, puisi. Ada yang masih ingat? Apa itu tema? Ada berapa kemarin unsur pembangun? 4. Coba katakan yang mau jawab. Unsur pembangun Satriani? 5. Nah, tema apa lagi? Nada. Satu orang, ada masa. Nada. Nada. Amanat. Amanat. Perasaan. Perasaan. Jadi ada 4 ya. Ada 4 unsur batin yang kita pelajari minggu lalu. Unsur batin itu yang kita pelajari ada 4, yaitu tema, amanat, nada, dan perasaan. Masih ada ingat? Nih, Posia masih ingat apa itu tema Posia? Ya, pokok-pokok permasalahan pada diri seorang penyair yang bergejolak ya, yang mendorongnya untuk menulis puisi ya. Jadi ada pokok permasalahan. Itulah sehingga menjadi tema dari seluruh puisi itu. Oke. Kemudian nada. Apa maksud dari nada? Dorongan apa? Apa hubungannya dengan nada? Sikap. Ya. Intonasi Yang menggambarkan, intonasi yang menggambarkan. yang memperindah penyebar puisi. Ya, bisa juga dengan pengertian itu. Ada juga pengertian intonasi atau sikap penyair yang ingin disampaikan kepada puisi ya, dan kepada pembaca melalui puisinya yang memperindah puisinya. Perasaan. Ada yang menjawab? Satriani. Perasaan adalah perasaan yang dituangkan oleh penyair dalam lagu puisinya, seperti perasaan sedih, bahagia, kagum, dan sejenisnya. Ya, perasaan. Perasaan juga kadang diartikan sebagai kondisi jiwa yang dituangkan penyair dalam bentuk puisinya, ya. Kondisi jiwanya penyair pada saat menulis puisi. Nah, salah satu disebutkan oleh Satriani tadi ada kondisi jiwa yang sedih, kagum, bahagia. Oke, itu. Kemudian yang terakhir di amanat. Ada yang menjawab? Ini laki-lakinya. Rapli. Yaitu pesan-pesan moral yang dicantumkan oleh penyair dalam teks puisinya. Pesan-pesan moral yang dicantumkan oleh penyair pada teks puisinya. Ya, itulah materi kita minggu lalu ya. Oke. Nah, apa keterkaitan dengan materi hari ini? Kalau minggu lalu itu kita hanya menganalisis unsur batinnya saja, maka pada hari ini tiba saatnya kita menemukan makna dalam puisi. Jadi nanti
siswa-siswa sekalian akan menerjemahkan makna dari beberapa bait puisi. Ya. Jadi ada situ nanti saya akan sediakan di KPD lembar kerja peserta didik. Di situ ada bait-bait puisi. Kamu nanti akan maknai, ya. Kamu akan menerjemahkan apa arti tugasnya, apa arti makna denotasinya, dan apa arti kiasnya, gitu ya. Misalnya bunga itu kalau makna referennya atau makna yang sebenarnya itu kan tanaman ya, yang memiliki mahkota ya, kemudian memiliki warna kelopak misalnya. Nah, kalau makna dekonotasi, yaitu makna kias, dia dilambangkan sebagai keindahan. Jadi ada dua makna situ, ya. Ada makna lugas, ada makna kias. Makna lugas itu yang makna yang sebenarnya, ya. Tidak dikiaskan, tapi ada juga makna kiasnya, gitu. Misalnya kemarin telaga pada saat puisi ibu, ya. Telaga bening. Telaga kan seperti danau ya, kemudian memiliki air yang jernih. Tapi kalau di makna kiasnya apa? Kesejukan, ya. Ya, ketenangan, betul sekali, ya. Itulah makna denotasi dan konotasi. Baik. Nah, sebagai penjelasan saya, bagaimana kita memaknai sebuah puisi. Nah, seperti tadi, yaitu dengan cara mencari makna konotasi, kemudian membandingkannya dengan bait puisi yang satu dengan bait puisi yang dua, sehingga setelah kita menerjemahkan menggunakan makna konotasinya misalnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa puisi A makna konotasinya seperti ini, ya, makna kiasnya ya. Puisi B makna kiasnya seperti begini. Nah, kan terjadi ada perbandingan. Nah, barulah kita menarik kesimpulan. Biar KPD nanti, ya, kamu akan saya bagi beberapa kelompok. Mungkin begini saja ya kelompoknya, 3 ya. 1, 2. Tapi sebelum ke situ, kita mau pelajari dulu ini. Ini puisi di depan ini adalah puisi doa. Kalau kemarin kita hanya bahas unsur pembangunnya, sekarang maknanya. Oke. Ini dia puisi doa karya Khairul Anwar. Apa yang kamu tangkap pada puisi di atas? Apa makna yang kamu tangkap pada lari pertama, kedua, ketiga? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentari? Di handout-nya kan kamu sudah baca ya, makna konotasi, ya, makna kias yang memberi kiasan pada sebuah kata puisi. Sekarang pada puisi doa itu kan ada termanu, ya. Termanu ini makna denotasinya atau makna secara lugasnya apa? Diam. Jadi termanu sama dengan terdiam. Kata terdiam atau kata termanu melambangkan apa? Satu orang. Kekosongan jiwa. Jadi terdiam itu sama dengan makna kekosongan jiwa, ya, kalau dikonotasikan ya. Orang yang memiliki jiwa yang kosong, terdiam. Kemudian dalam puisi doa itu, dalam termanu aku masih menyebut namamu. Kata menyebut berucap itu makna denotasi, ya, makna yang sebenarnya. Kalau makna kiasnya ya berucap, bersikir. Oke. Berikutnya, biar susah sungguh. Apa itu susah sungguh? Kesulitan. Ya, kesulitan. Sebuah situasi yang sulit. Mengingat kau penuh seluruh. Mengingat kau penuh seluruh, ada yang mengertikan? Mengingat kau. Kemanapun dia berada. Ya, kemanapun kita, ya, kita akan apa?
Mengingat Tuhan. Oke, ada yang mau tambahkan? Coba dari sini. Oke. Ya, kita tidak bisa pergi selain kekuasaan Tuhan. Oke, ya. Ada yang lain tambahkan? Yang Moseka. Mengingat kau penuh seluruh. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Ya, betul. Ya, kita tidak bisa berpaling dari itu. Kita akan tetap. Oke, berikutnya. Tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Apa itu kedip lilin? Itu makna denotasi. Ada yang mau menyebutkan konotasinya? Satriani ya? Kesadaran yang tinggal sedikit. Oke, ada lagi yang sama yang lain? Kedip lilin, betul. Cahaya lilin itu adalah denotasi ya, makna yang sebenarnya ya. Tapi yang makna kiasnya selain daripada apa tadi? Kesadaran yang tinggal sedikit, harapan yang tinggal sedikit. Harapan, kesadaran tinggal sedikit. Oke. Aku hilang bentuk renung. Di sini ada kata renung. Di depan ini ya ada kata renung. Ada yang mengartikan kata renung. Ini maknanya. Hancur. Itu makna yang sebenarnya ya. Remuk, hancur itu makna denotasinya. Tapi makna lambangnya apa? Melambangkan frustasi, sebuah kehancuran harapan ya. Kehancuran kehidupan. Betul. Frustasi kan begitu ya. Frustasi. Bayangkan ini, sekarang kamu mengalami. Bayangkan kalau besok kamu ujian nasional, ya, atau ujian kelulusan penuntut kelulusan, tapi kamu sudah tahu bahwa kamu tidak lulus, ya, sudah ada bocoran bahwa kamu itu sudah tidak lulus. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Hancur. Frustasi. Atau begini, bagaimana seumpama takdir kita diperlihatkan, besok kamu adalah orang teraniaya, kamu orang sukses, kamu besok meninggal, kamu besok kehilangan harta. Diperlihatkan kita pada hari ini, frustasi enggak? Ya, frustasi kan? Wah, bagaimana besok saya gagal menikah ini? Mulai di hari pelemahan saya ya. Sepertilah perasaan ya, frustasi itu. Kemudian apa ya? Jadi remuk itu makna konotasi dikonotasikan sebagai sebuah kehancuran, ya. Makna konotasinya adalah frustasi, ya. Tidak sanggup berbuat apa-apa, ya. Tidak berdaya. Oke. Kemudian mengetuk. Ada yang tahu mengetuk? Coba ada yang ini. Mengetuk. Posisi Anda nih, mengetuk. Mengetuk makna denotasinya memukulkan buku jari pada pintu. Itu makna denotasi. Makna yang sebenarnya ya. Oke, makna logasinya. Kemudian konotasinya makna ini dulu. Supaya ada yang pertama mengharapkan pertolongan. Ada lagi yang lain betul ya? Ada lagi yang lain? Meminta bantuan. Ya, ada makna yang sama yang menyerupai meminta pertolongan, mengharapkan bantuan. Apa lagi? Meminta untuk diperhatikan. Ya, bisa ya? Masuk ya. Jadi makna konotasi itu begitu. Mengkiaskan, mengetuk. Artinya ada orang yang meminta ada orang yang meminta bantuan. Itu makna konotasi. Kalau makna lugasnya adalah memunculkan buku-buku jari, ya. Lebih itu adalah makna dalam kamusnya, ya. Tapi ada makna kiasnya kalau kita di puisi. Nantilah kita akan bahas kamus pesaurus ya. Kemudian apa
bisa berpaling. Apa makna yang sebenarnya ini? Makna tidak bisa menoleh ke samping. Ya, kalau berpaling kan begini. Nah, dia paling menoleh gitu. Tidak bisa berpaling kalau makna denotasinya adalah bukan, belum sampai ke situ. Jadi kita begini caranya. Kita memaknai baris puisi itu dengan dua cara. Pertama menemukan dalam makna kamus, dan kedua menemukan makna kias, makna lambang. Ingat, makna lambang itu jangan tertipu dengan makna yang sebenarnya. Karena itu makna lambang itu melambangkan, mengkiaskan, menganalogikan, ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada denotasi, ada konotasi. Ini makna yang sebenarnya, ya, makna lugas. Ini makna kias. Bunga misalnya, apa makna denotasinya? Dalam kamus, tumbuhan yang memiliki mahkota, kelopak, dan warna. Kalau dalam biologi dia berserbuk dan memiliki apa? Detik, misalnya, ya. Nah, kalau makna konotasinya dia keindahan. Kadang-kadang dia dilambangkan dengan perempuan. Misalnya bunga desa. Bunga desa itu berarti perempuan yang tercantik di desa. Sama dengan bintang. Apa itu bintang? Benda langit yang memiliki cahaya di malam hari. Tapi kalau orang bilang bintang lapangan, dia dilambangkan sebagai apa? Orang yang prestasinya bersinar di lapangan. Kalau bintang kelas, orang yang berprestasi di dalam kelas. Kalau bintang di hatinya rapi. Oke. Semangat. Senyum satu kali. Kita pindah di tetap tadi, ya. Kita bisa berpaling. Makna denotasinya atau makna yang sebenarnya, ya, saya selalu ulang itu, ya, harus dibedakan. Tidak bisa menoleh ke kiri dan kanan. Tidak bisa berpaling, tidak bisa menoleh. Tapi makna yang dilambangkannya tidak bisa pergi dari kekuasaan Tuhan. Oke. Itulah perbandingan makna denotasi dan konotasi. Ingat, ya, makna denotasi makna yang sebenarnya. Bisa juga diartikan dengan makna lugas. Makna lugas yang merujuk pada makna referensi. Nah, kalau konotasi dia mengkiaskan sedikit. Mengkiaskan. Dia dikiaskan dengan makna lain. Dia diperumpamakan dengan makna lain. Misalnya hujan. Hujan itu apa? Air. Makna yang sebenarnya dulu. Air yang turun dari langit. Tapi kalau makna kiasnya dalam puisi hujan diartikan sebagai apa? Diartikan dengan makna yang lain. Kesuburan. Jadi ini harus paham ini, ya. Harus mengerti bahwa mana makna yang sebenarnya, mana makna yang dikiaskan. Ya. Seperti tadi, ini contoh paling konkret ini, bunga. Bunga itu makna yang sebenarnya apa? Tanaman yang memiliki kelopak dan mahkota dan berwarna. Itu bunga. Tapi kalau bunga dalam puisi biasa diartikan sebagai apa? Keindahan, perempuan, gadis cantik. Itulah konotasi. Dipaham, ya? Tangkap? Bisa ditangkap? Bisa? Bisa. Jangan ragu-ragu, saya akan ulangi kalau tidak bisa. Tidak usah jauh, melihat ke situ saja. Ya, itu sudah jelas di atas. Misalnya, saya ulangi misalnya apa ini? Termanu itu adalah diam tanpa kata. Termanu dalam kamus itu diam. Tapi kalau dalam arti puisi, dalam arti konotasinya, terpesona. Ini harus bisa dibedakan, ya, seperti dibedakan. Kalau dalam bahasa, misalnya apa, ya? Saya kasih contoh misalnya bahasa ini, apa lagi nih? Saya lupa ini.
aduh saya lupa sekali itu pelajaran kelas 7. Apa lagi namanya? Kata misalnya meja, ya. Ada meja hijau. Masih ingat itu materi? Ada meja hijau. Meja itu adalah sebuah benda yang berkaki 4 biasa digunakan untuk belajar. Meja hijau itu adalah persidangan. Saya lupa ini. Makna idiom. Makna idiom. Ada namanya makna idiom. Ya, meja hijau itu persidangan. Kambing hitam misalnya. Kalau makna dalam kamus, kambing yang memiliki bulu berwarna hitam. Tapi kalau dalam makna idiom, kambing hitam adalah orang yang dikorbankan, ya. Orang yang dikorbankan menjadi bersalah. Ini pelakunya, tapi dia dikambing hitamkan. Dialah yang dihukum. Kalau itu pelakunya. Itu makna idiom. Mirip-mirip dengan denotasi dan konotasi, ya. Bisa. Ada pelebaran makna di situ, ya. Sama dengan begini. Apalagi misalnya kemarin kita pelajari tentang doa ini yang kemarin kita pelajari. Kita masih ingat. Misalnya langit. Langit itu adalah ruang hampa yang ada di. Oke. Tapi kalau dalam puisi, langit itu adalah cita-cita yang tinggi. Bisa dibedakan maknanya. Jadi ada satu kata, kita memaknainya dua arah. Cermin, kemarin kita bahas. Ada yang masih ingat? Cermin? Makna apa itu kejujuran? Konotasi. Kalau saya bilang cermin itu adalah benda yang bisa memantulkan bayangan, makna apa namanya itu? Makna apa? Denotasi. Ya? Dipaham? Oke? Saya kasih lagi yang lain. Atau ada yang mau bercontoh yang lain? Bantu saya. Telaga bening. Makna yang sebenarnya apa? Makna apanya itu kesejukan? Denotasi atau konotasi? Kesejukan. Konotasi. Kalau makna denotasinya? Air yang jernih. Bening itu makna yang sebenarnya air yang jernih. Tapi kalau makna konotasinya adalah kesejukan. Dipaham ya? Usahakan ditangkap ini, ya, karena inilah modal kalian untuk mengerjakan LKPD nanti di pemaknaan puisi. Saya ulangi lagi yang lain, bisa ditangkap, bisa dipahami, bisa nggak dipahami? Ada yang mau kasih saya yang lain? Contoh yang lain, ada yang membantu saya? Jadi langit, cermin, telaga, semua itu melambangkan langit adalah harapan yang tinggi, telaga adalah apa? Telaga bening adalah kesejukan, dan cermin adalah kejujuran. Sampai di sini ada pertanyaan? Bertanya memang ya? Bertanya memang. Kalau tidak mengerti bertanya saja tentang makna ini, ya, makna denotasi dan konotasi. Bunga adalah tanaman yang memiliki kelopak, mahkota, dan warna. Itu makna apa? Makna apa itu Rapli? Makna itu kalau bunga adalah tanaman yang bermahkota dan berkelopak serta warna. Makna apa itu? Makna apa namanya itu? Denotasi. Makna yang sebenarnya, makna tugasnya. Kalau konotasinya? Keindahan. Ya. Jadi ada objek
objek yang diperlambangkan dalam puisi di situ memiliki dua makna. Ada makna yang sebenarnya, ada makna yang digunakan dalam puisi yang disebut dengan makna kias. Ya, biasanya makna kias ini ada pada setiap gaya bahasa. Ya. Oke, ini salah satu contoh. Misalnya contoh bunga. Ada yang mau kasih saya contoh satu sebelum kita kerja kelompok? Coba bantu saya satu contoh. Satu orang yang mau kasih saya satu contoh tentang satu objek. Situ ada makna notasinya, ada makna konotasinya. Ya, tidak apa-apa, kan takut salah ya. Pohon itu dilambangkan apa dalam puisi? Ada yang mau kasih saya contoh? Cepat. Waktu kita tidak lama. Laut. Kenapa laut? Apa makna denotasinya? Cepat nih. Silakan berpikir. Kasih saya satu contoh makna satu objek kata lambang, kemudian bisa dimaknai ini, makna konotasinya ini. Saya kan sudah kasih cermin, saya sudah kasih contoh bunga, saya sudah kasih contoh tentang remuk, mengetuk. Coba bulan, oke, ada satu objek bulan ini. Coba pikirkan bersama ini bulan. Bulan ini apa? Dalam makna denotasi, makna yang sebenarnya. Jangan dipikir makna kiasnya, jangan dipikir makna lambangnya ya. Mengkiaskan apa? Mewakili makna apa itu bulan? Jangan dulu dipikir. Pikir dulu apa makna dalam kamusnya, makna denotasinya, atau makna lugasnya. Benda langit. Ya, benda langit yang bercahaya misalnya, memantulkan cahaya dari matahari di malam hari ya. Oke, katakanlah itu makna lugasnya. Kira-kira bulan dalam puisi itu mewakili atau mengkiaskan apa? Satriani? Kesabaran. Ada yang lagi yang tambahkan? Kekuatan. Coba yang lain, tambahkan lagi. Sebanyak-banyaknya. Keterangan. Ya, tambahkan lagi. Coba. Keterangan itu kan air ya, air yang sejuk. Kalau bulan di malam hari coba apa? Coba. Cari, coba. Cari nama bulan dalam puisi. Biasa diterjemahkan seperti apa? Coba cari, coba berpikir. Kalau makna denotasinya kan benda langit yang bercahaya ya pada malam hari. Cahayanya itu karena pemantulan cahaya matahari, ya. Di cahaya matahari itu memantulkan ke bulan, kemudian bulan memantulkan lagi ke bumi. Itu dalam fase bulan tertentu. Tapi kalau makna dalam puisinya apa? Biasa juga disebut dengan keindahan. Ya. Bulan itu indah tidak? Indah. Ya? Jadi biasa juga dia diartikan sebagai keindahan. Apa lagi makna yang mewakili bulan dalam puisi? Makna yang mengkiaskan. Coba. Apa? Coba cari. Makna bulan. Dari situ konotasi kata bulan. Coba cari. Ya, gunakan untuk belajar ya. Coba cari. Konotasi kata bulan. Ayo cari, cepat cari. Yang tinggal.
Coba cari. Sudah dapat? Loh, masa kata bulan saya terlalu lama? Coba pikirkan. Cari. Ya, apa? Kemarin belajar ya? Ada dapat sudah? Bulan itu ada dia diterjemahkan juga dengan keindahan, ya. Keindahan biasa juga dilambangkan pujaan, ya. Keindahan, pujaan hati. Bulan itu kadang dia dikiaskan dengan seperti itu. Tapi dipaham ya makna denotasi dan konotasi? Coba, siapa mau jawab makna denotasi itu apa? Angkat tangan. Makna denotasi. Makna yang sesungguhnya. Saya selalu ulang-ulang tadi. Makna coba, jalur yang lain. Angkat tangan. Makna yang sesungguhnya atau tugas. Makna yang sesungguhnya. Ada lagi yang lain? Coba tadi ini yang berusaha. Makna denotasi itu apa? Makna apa? Makna yang sesungguhnya atau makna yang benar-benar ada menurutnya Ishak, ya. Saya tuliskan ya. Makna yang sebenarnya, ya. Makna lugasnya, ya. Makna yang kadang-kadang kita bisa artikan makna yang sesuai dengan merujuk pada yang dilambangkan. Makna lugasnya, ya. Makna yang secara apa ya? Ya, yang nyata, yang sesuai keadaannya. Tapi ada lagi yang satu, makna lambang. Ketika dia diangkat sebagai makna lambang, dia mewakili makna lain yang mengkiaskan dia, yang mengumpamakan dia dengan sesuatu yang lain. Lahirlah disebut dengan makna kias, yang disebut konotasi. Oke. Baik, tidak perlu kita lama-lama di sini. Ya, kalian sudah paham ya? Apa itu makna konotasi, apa itu makna denotasi. Jadi seluruh tubuh puisi, ya, seluruh tubuh puisi dari lari pertama sampai lari terakhir, di situ ada denotasi dan konotasi, ya. Dipaham? Jangan mengalami, ya. Dipaham? Perhatikan ya, apa yang saya jelaskan ini jangan mengalami. Paham Sabrina? Apa itu denotasi Sabrina? Saya ulang-ulang tadi sampai paruh satu suara, ya. Saya ulang-ulang. Apa itu denotasi? Makna apa? Jangan menghayal, ya, kita kesini. Coba kita dijelaskan kembali Sabrina apa itu denotasi. Makna yang nyata. Perhatikan Sabrina ke Satriani. Coba Satriani ulangi jawabannya. Makna yang benar-benar ada. Makna yang nyata atau makna yang sebenarnya. Coba kamu ulangi. Kasih nyaring. Yang malamnya. Coba ulangi. Denotasi apa? Ya, coba kamu. Konotasi apa? Saya ulang-ulang tadi ya, saya sudah hampir 1 jam, saya ulang-ulang. Coba. Apa konotasi? Siapa mau jelaskan makna konotasi? Sekarang ini apa? Makna yang dikiaskan. Makna yang dikiaskan. Coba kamu ulangi. Konotasi. Makna yang dikiaskan. Coba kamu ulangi. Makna yang dikiaskan. Ya. Coba kamu.
Jadi makna yang mengkiaskan dengan makna lainnya, mengkiaskan. Coba kamu denotasi apa? Sudah benar itu, Ustaz? Apa yang sebenarnya denotasi? Sudah benar itu? Salah, coba. Ya, makna yang sesungguhnya atau makna yang sebenarnya. Biasanya dengan makna yang lugas, secara lugas gitu. Kalau konotasi? Ya, makna dijelaskan dengan makna lain. Kadang-kadang juga kita biasa artikan makna perumpamaan. Dia diumpamakan sebagai apa? Itulah juga kadang-kadang kita artikan seperti itu ya. Makna konotasi, makna kias. Ingat itu ya, makna kias. Ingat ya sebenarnya makna kias. Saya ulangi ini. Konotasi itu makna kias, ya. Denotasi makna lugasnya. Bunga itu kalau makna lugasnya adalah tumbuhan yang memiliki mahkota, lobak dan berwarna. Jangan alihkan perhatian lagi. Kalau konotasi keindah, kita kadang-kadang dia diterjemahkan sebagai perempuan, gadis dan saya ulangi ya. Coba makna kias, coba kamu. Makna yang dikiaskan. Itu saja. Ulangi, makna kias. Apa itu makna kias? Makna yang dikiaskan. Alias Sofyan. Apa itu makna kias? Saya hanya balik ini preposisi terbalik. Saya hanya balik. Apa itu makna kias? Makna konotasi. Berpikir ya. Kamu, apa itu makna lugas? Siapa jawab? Enggak kan? Nah, nih terus ada yang hadir ini yang pertama. Makna denotasi. Makna denotasi. Maknanya balik, ya. Ya, coba lihat ulangi. Apa itu makna lugas? Denotasi. Makna denotasi. Itu karena perhatianmu di tempat lain. Kamu tidak memperhatikan apa alur berpikir saya ini. Jadi kalau belajar itu begitu. Perhatian alur berpikirnya dulu itu. Diusahakan kita masuk, kita ikuti alurnya. Ya, jangan melenceng dari rel. Kau terperosok jauh ke jurang. Hanya tidak paham, ya. Lengkap gitu ya. Sudah kau mengayak. Kau ikuti alur pikiran saya, coba ikuti alur cara berpikir saya, ikuti apa yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang itu kita mau menyebut, kadang-kadang kita mau sebut sesuatu, siswa sudah tangkap, dia menyebut keluar, karena dia ikuti kita punya alur pikiran. Ya, jadi cara belajar yang baik begitu ya, jangan banyak memikirkan di luar. Begitu ya, Ustaz? Apa saya katakan barusan? Ya? Apa itu konotasi, Ustaz? Makna yang dikiaskan. Kamu, makna kias itu apa? Makna konotasi. Kan terlihat kalau Anda fokus, terlihat sekali. Cepat tangkap. Gitu ya? Ya, tapi kerja berapa sekarang? Kau menghayal, kadang ada tatapan kosong. Ya, saya paham, itu tatapan kosong. Mata menatap tapi sebenarnya kosong pikiranmu. Tidak ada dalam alur pembicaraan saya. Dia tidak ada dalam penjelasan saya. Dia tidak ikut. Di situ biasa orang kurang mengerti, ya. Jadi kurang kebiasaan begitu ya menghayal, Pak. Ya, jangan bawa lurus ke aja menghayal. Sampai sini mengerti? Konotasi dan cermin. Apa konotasinya cermin, Arwina Marsa? Konotasinya kejujuran. Kesnya saja jangan malu. Konotasinya kejujuran. Konotasinya cermin apa? Kejujuran. Kalau denotasinya cermin,
Makna yang sebenarnya cermin apa dalam kepalamu? Ungkap saja, jangan takut, pakai bahasamu sendiri. Sebuah benda cermin. Apa itu pengertiannya cermin? Nah, apa itu cermin? Sebuah benda yang memantulkan. Coba. Sebuah benda memanculkan bayangan. Cermin itu maknanya sebuah benda yang memantulkan bayangan. Itu makna apa namanya? Denotasi. Oke, baik ya. Kemudian konotasinya kejujuran. Itu dong. Ya, coba tepuk tangan dulu. Semangat. Saya suruh lompat-lompat supaya tidak mengantuk ya. Ini terutama dengan gua ini. Kalau yang lain tidak terpilih ini, ya. Kau tatapan kosong sering saya lihat kosong ini. Ini fokus ya. Oke. Kemudian saya mau bangun ini, kasih hidup kembali kalian. Coba. Bening tadi apa? Bening kalau makna lugasnya apa? Makna denotasinya apa? Bening. Makna denotasinya air. Coba satu orang. Air kan? Jernih. Kalau kiasnya? Kesejukan. Ketenangan. Ya. Ketentraman. Itulah makna konotasi. Tapi kalau kita kembali ke benda yang disebutkan itu bening, itu adalah air yang jernih. Itulah makna biasanya, makna tugasnya, makna hari-harinya, ya. Tidak ada perumpamaan di situ. Bening adalah air yang jernih. Air bening adalah air yang jernih. Tidak ada perumpamaan di situ, tidak mengkiaskan apa-apa. Tapi kalau kita bilang ketentraman, kesejukan, itulah yang dilambangkan dari kata bening. Jadi kata bening itu melambangkan situasi yang tentram, yang tenang, ya, yang sejuk, melambangkan perasaan yang sejuk, imajinasinya ya. Ketentraman, ketenangan, kesejukan. Itulah yang dilambangkan dari kata bening. Makna lugasnya jernih. Makna kiasnya ketenangan, kesejukan, ketentraman. Jadi ada satu lambang kata dimaknai dua arah. Satu makna yang sebenarnya, satu makna yang digunakan. Oke, paham ya? Paham. Baik, kita pindah ke sesi selanjutnya, yaitu kalian akan saya bentuk beberapa kelompok, ya. Atau kita ini bisa ya? Bisa ya, supaya tidak terlalu repot, ya. Atau saya hitung sampai 4 ya, 4 saja ya, supaya berkolaborasi. Ada perempuan, ada laki-laki. Oke baik, menghitung dari sini. 3, 4, 2, 2, 3, 1. Jadi 1 akan ketemu 1, begitupun 2, 3, dan 4. Tidak usah lagi bilang, saya tidak mau ini, tidak usah ya. Tidak usah lagi. Tidak usah. Namanya juga random ya. Acak. Oke, silakan bentuk mejanya. Di sini mungkin 1, di tengah juga 1. Ya. Silakan bentuk mejanya. Bisa sini kok. Ini kan lagi ya. Oke, jadi di LKPD-nya bukan di halaman 2, puisi Indonesia Ku Menangis. Di situ di halaman 3-nya tulis kata konkretnya. Kata konkret kan ada 2 ya, denotasi dan konotasi. Tulis apa makna denotasinya, kemudian apa makna konotasinya. Ya. Itu saja, di nomor 3 tidak usah. Nomor 1 dan 3 di tabel itu tidak usah ya. Ini tidak usah. Makna konkret, denotasi dan konotasi saja. Ya, paham? Saya perlihatkan dulu. Kurang jelas ya? Kurang. Nah ini jelas. Jelas. Cukup ini yang
kerja? Iya Pak. Ya. Nah, cara kerjanya seperti yang ada di handout. Yang cermin tadi apa? Cermin adalah benda yang menampilkan bayangan. Itu denotasi. Kemudian makna konotasinya kejujuran. Ya. Di bawahnya. Kan ada luas di bawahnya ya. Ini. Ada luas ini. Bisa kalau kamu mau bikin tabel baru boleh. Ya. Kalau ada yang mau bikin tabel baru boleh. Supaya muat jawabannya. Cara kerjanya persis yang ada di handout yang saya bagikan dari awal. Nih cara kerjanya ini. Ini. Cara kerjanya persis ini ya. Di handout ini cara kerjanya persis ini. Hah? Ini cara kerjanya. Begini cara menampilkannya. Tapi ingat isinya kan isi ini. Isi yang dua. Cara kerjanya begini ya. Ini persis ini. Cara kerjanya ini kita langsung ini. Nah, kita konkret. Telaga bening apa artinya? Tapi kan kita lagi bicara telaga. Kalau ada isinya sebenarnya. Itu isi dua. Itu tak? Hah? Ganti di situ bukan lagi puisi 1, puisi 2. Kita ganti puisi bait 1, bait 2, bait 3. Paham? Karena di LKPD itu, karena kalau kita mau pakai puisi 1-nya terlalu panjang, kan ada 3 bait ya. Dalam puisi 2 itu ada 3 bait. Dalam puisi 2 ada 3 bait. Nah, ingat bait ya, kumpulan setiap baitnya ya. Ada 3 bait, bait 1, bait 2 dan bait 3. Gitu ya. Jadi apa namanya? Buatlah kolom makna denotasi bait 1 dan makna denotasi bait 2, makna denotasi bait 3, konotasi bait 1, bait 2 dan bait 3. Ya, cara kerjanya. Terus ini cara menjawab. Ya, ini kan isinya ini. Hah? Ini cara jawab saya. Sekarang dari sini ini apa artinya? Berintik ini apa artinya? Jadi temukan kata-kata lambang dalam puisi itu. Ya, yang mana lagi ya? Temukan kata-kata lambang dalam puisi 2 itu. Apa yang kata-kata yang dipakai untuk lambang di situ? Misalnya merintik. Merintik itu apa artinya? Bukakan kamus ya, bukakan kamus. Cari. Kamus di handphonenya akses secara online. Ya. Apa itu merintik? Makna yang sebenarnya, makna tugasnya merintik apa? Kemudian apa kira-kira yang dikiaskan di situ? Mencerminkan apa? Melambangkan apa itu merintik? Oke. Kemudian tercabik-cabik. Kalau tercabik-cabik itu apa makna tugasnya? Makna yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau makna dikiaskan, penulis puisi ini sebenarnya memilih kata cabik itu sebenarnya ingin menggambarkan apa? Dia sebenarnya ingin menjelaskan apa sih, perasaan apa? Kemudian angan-angan, apa itu angan-angan? Nah, ada makna tugasnya, ada makna konotasinya. Khayalan, kemudian terpasung dalam kurungan, apa artinya itu terpasung? Maknakan semua ya. Memang agak tinggi sebenarnya, tapi kan kamu dibantu oleh kamus online ya. Kemudian tertatih-tatih, ada di situ artinya tertatih-tatih di bait 3. Artikan semua itu ya, maknai semua. Jadi ada 3 bait dalam satu puisi ini. Kita akan bandingkan. 3 bait. Oke, selamat bekerja. Saya kasih waktu 20 menit. Sekarang pukul 10.14 kita akan selesai pukul 10.40. Ada yang jadi pahami? Coret saja. Kalau ada yang tidak pakai tulis, coret saja. Cepat ya, waktunya cuma 25 menit.
Nggak usah pakai tipis-tipisan, langsung saja. Terlalu lama kalau pakai tipis. Coret saja kalau ada yang salah. Apa ini? Ini satu ya kecil dua. Kita bang. Bisa banget. Kata konkret. Silakan diskusi. Satu orang yang menulis ya, yang lain cari jawaban. 2 orang cari jawaban, ya. Ada konkretnya. Silakan cari ya. 2 orang mencari. Silakan dulu. 2 orang mencari. 1 menulis. Cari apa itu menulis arti sebenarnya. Ya. Tidak, ini kan penggunaan dan konstruksi. Jadi sebenarnya kita tahu ini. Jadi ini apa? Sekarang apa pilihnya? Kemudian ini merinci diterjemahkan apa? Itu saja. Oke, enggak. Bismillah. Sekarang kata konkret. Sekarang suara kata lambat. Cari semua. Paham? Paham cara kerjanya? Nah, sekarang nanti di berapa? Apa makna argumentasinya apa? Apalagi ini kami begini cara kerjanya ya. Begini cara kerjanya, ya. Jadi salah paham. Cari pikirkan apa ini kira-kira. Apa itu mendera? Apa itu arti mendera? Kata dasar mendera. Jangan pakai pisau, pakai Google saja langsung. Apa bilang Google saja? Ini denotasinya, kamunya. Ada denotasinya, dia denotasikan apa? Terus sobek. Silakan cari. Cari ya.
cari di kamus online. Di situ banyak menerjemahkan makna lugasnya, makna konotasinya. Nanti kalau presentasi berdiri ya, berdiri bacakan. Ya. Nanti kalau presentasi berdiri. Presentasi nanti berdiri. Berdiri nanti ada orang yang bacakan sebenarnya. Dengar sih? Berdiri nanti ada orang yang bacakan. Waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi ya. Jam. Oke, finish, selesai. Oke, kelompoknya selesai. Silakan satukan jawabannya. Percayakan satu orang setiap satu kelompok untuk membacakan hasil penemuan maknanya. Satu orang ya. Jadi nanti satu yang bacakan, kelompok lain tolong menyimak. Yang sini. Kelompok lain menyimak. Kemudian dengarkan jawaban temannya. Kalau ada sama silakan angkat tangan. Jawaban samanya di bagian mana? Kalau ada beda angkat tangan. Silakan jawab jawaban bedanya di mana. Dipaham? Oke. Saya persilahkan kelompok berapa yang sudah selesai? Yang mau lebih dulu? Ayo. Ya, kelompok satu dulu. Silakan bacakan hasil penemuan maknanya terhadap puisi Indonesiaku Menangis. Menghadap ke temannya, ini depan. Maju depan supaya bisa dilihat oleh temannya. Maju depan nih. Oke. Silakan bacakan hasil jawabannya kepada temannya. Nyaring ya. Meringkik tercabik-cabik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendiskusikan, membacakan hasil diskusi kelompok 1. Kata denotasinya, meringkik tercabik-cabik. Kata konotasi menjerit berbunyi. Tercabik-cabik, terkoyak, konotasinya tersobek dan terobek. Konotasi, angan-angan, pikiran dan langsung. Konotasi, ingatan niat. Terpasung, kekurungan. Konotasinya dalam keadaan dibatasinya, kehilangan dari sesuatu. Kemudian, ngis, marah. Konotasinya gusar, dilatih. Konotasi, bertatih-tatih. Konotasinya Terseduh-seduh menjerit-jerit. terseduh-seduh dan menjerit-jerit. Itu perasaan imajinasinya. Bagaimana kelompok lain, ada sama jawabannya? Ada? Yang sama jawabannya silahkan bacakan. Yang mana yang sama? Berdiri, silakan. Ya. Nyari. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama ya? Saya kan bicara sama kalian. Ada yang sama jawabannya?
Iya atau tidak? Ada sama jawabannya? Tidak ada? Berarti beda? Oke, silakan kelompok yang mau beda dulu. Kelompok 3. Silakan Pak, berapa yang jarinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 3. 1. Meringkik, konotasi suara jeritan, konotasi kesakitan, tercabik-cabik, denotasi sobek atau robek, konotasi tersakiti, mencekik, menindas. Makna konotasinya menyiksa. Oke. Pelik, rumit, konotasi kesulitan, Kesulitan. Situasi yang sulit. 2. Angan-angan, denotasi harapan, konotasi harapan atau keinginan yang besar. Janji kebohongan, denotasi dusta, konotasi janji yang tidak ditepati. Makna konotasinya janji yang tidak ditepati. Oke. Terpasung dalam kurungan. Makna denotasinya apa? Terbelangga dalam kurungan. Denotasi terbelenggu. Lagi Pak. Terpasung dalam kurungan. Makna denotasi terbelenggu. Oke. Makna konotasi tidak memiliki kebebasan. Ya, terpenjarakan ya. Oke. Maksudnya. Oke. Tertati-tati. Makna denotasi berjalan. Konotasi terseduh-seduh menjerit-jerit. Tersiok-siok. Nah, terus Indonesiaku yang menangis. Kata denotasi. makna denotasinya? Penduduk rakyat yang menangis. Hmm. Makna konotasi rakyat menderita dalam kesedihan. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan turun. Ada yang sama? Di bagian mana yang jawabannya sama? Silakan berdiri jawab. Kebohongan. Kebohongan. Apa di situ maknanya? Konotasinya kebohongan, janji yang tidak ditepati. Makna konotasinya dusta. Terbalik. Baca perbaiki bacanya. Terbalik ya, coba. Asis Basalemo. Berdiri Basis, berdiri. Laki-laki itu harus berdiri. Makna apa? Coba ulangi. Kebohongan, dusta. Makna Konotasi janji yang diingkari. janji yang diingkari. Jadi kata kelompok 4 janji yang diingkari. Oke. Untuk lebih lengkap silakan bacakan ya sekalian. Kasih nyaring. Yang lain perhatikan. Yang lain. Kesakitan. Makna konotasi menjerit pilu. Tercabik-cabik. Makna denotasi ketika tersakiti. Konotasi. Tersobek. Terkoyak. Oke. Angan-angan. Makna denotasi harapan. Pikiran. Dusta, konotasinya janji yang tertatih-tatih. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Kurang lebih sama ya jawabannya ya, kurang lebih sama. Sekarang kelompok 2, silakan ke depan. Satu orang. Saya tunjuk Erwinda Marsa. Ya, yang nyaring-nyaring suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Ya, benar. Makna denotasi meringkik. Suara kuda meringkik. Makna konotasi meringkik, terjerit. Makna denotasi mencekik.
berusaha membunuh dengan mencengkram leher dengan keras. Oke. Konotasi mencekik, menyiksa. Betul nggak? Denotasi tercabik-cabik, kertas yang dirobek. Konotasi makna konotasi harapan seseorang. Makna konotasi harapan adalah khayalan yang dipikirkan. Makna dusta. Makna konotasi Apa tadi makna kebohongan? Denotasinya apa? dusta. Dusta. Ulangi. Denotasi kebohongan dusta. Makna konotasi kebohongan janji yang tidak ditepati. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kayaknya hampir sama semua jawabannya ya. Satu persepsi ya. Jadi tidak ada perdebatan panjang di sini. Silahkan kembali ke tempatnya. Kita simpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Kita mulai tadi dari awal. Kita belajar hari ini tentang makna denotasi dan konotasi serta menyimpulkan makna puisi. Nah, tadi di puisi 1 dan 2 kamu sudah menyimpulkan bait 1, bait 2 dan bait 3. Di dalam puisi Indonesia Ku Menangis itu ada 3 bait di dalamnya. Seluruh strukturnya terdiri atas diksi dan memiliki kata berlambang. Ya, seluruh diksi itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa itu denotasi? Apa itu makna denotasi? Makna yang sebenarnya. Kadang-kadang juga ada makna lugas. Kalau konotasi ada yang jawab? Makna yang dikiaskan. Apa tadi? Coba, makna konotasi? Makna konotasi apa yang jawab? Makna konotasi. Oke? Jadi makna kias tadi dijawab cuma badani. Apa itu konotasi? Nah, makna yang dikiaskan. Coba, makna konotasi? Makna kias. Nah, makna kias. Kalau makna kias, apa lagi itu namanya? Makna Konotasi. Jadi saya yang putar-putar saja ya. Nah, kalau denotasi, fungsinya ini? Makna lugas. Denotasi adalah makna lugas atau makna yang setelahnya bisa ya. Makna yang ya. Kalau makna yang lugasnya apa namanya? Denotasi ya. Jadi ada satu kata lambang, ada memiliki makna yang sebenarnya, ada makna yang dikiaskan. Dimaknakan atau diperumpamakan ke makna yang lain. Oke. Kita kembali ke makna puisi. Di bait pertama dari puisi Indonesia Ku Menangis, apa kesimpulan yang kamu catat di situ? Kelompok mana? Saya mulai dari kelompok ini ya. Di bait pertama. Baca saja. Makna menggambarkan penderitaan rakyat oleh penguasa yang tidak peduli pada rakyat. Nah, maknanya adalah menggambarkan di bait pertama, menggambarkan sebuah situasi di mana sebuah situasi apa? Simpulannya? Menggambarkan penderitaan rakyat. Yang menggambarkan penderitaan Rakyat. Oke. Di bait kedua ada yang menjawab? Ya, Pak. Mana? Oke, ini yang mana nih dari kelompok 4 tadi? Keadilan yang hanya menjadi angan-angan semata. Ya, keadilan yang hanya menjadi angan-angan semata. Itu di bait kedua ya. Apalagi? Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Ya. Ya. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam hal Pendapat. Kesimpulan di bait kedua. Apalagi yang ketiga? Rakyat diberi janji yang tidak ditepati. Oke. Sekarang kesimpulan untuk bait ketiga. Biar kelompoknya nggak ada sini. Oke. Rakyat sudah lama terasa bosan dalam kesedihan yang begitu sangat mendalam. Ya, rakyat sudah muak dalam kesedihan yang begitu sangat mendalam. Itulah dari 3 bait itulah kita kesimpulkan makna dari puisi Indonesia Ku Menangis ya. Oke, saya kira kesimpulan yang kita petik hari ini. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan sampai hari ini ya, sampai untuk sekarang pukul 11 lewat ya. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu membacakan puisi. Di pertemuan berikutnya itu
pertemuan berikutnya itu adalah kalian membuat puisi, mengekspresikan diri dalam membacakan puisi. Itu di pertemuan berikutnya ya, Setrani. Setrani sudah mulai ketawa-ketawa, kayaknya dia ini Setrani calon-calon penyair. Oke, sekira demikian apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita di kemudian hari. Baik, kita ucapkan alhamdulillah apa yang kita telah laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini ada manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersih dulu. Bawa saya kerja. Pulang di rumah ya. Ya Pak. Bosnya menunggu itu. Masih menunggu lagi nih. Pelajari ya. Kalau KPD-nya kembali di rumah ya.